Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kanca padha ngrungokke ceritaku, cerita saka Kiringan Boyolali. Iki saka Boyolali tersenyum. Halo, perkenalkan, nama saya Meizena Dutajun, perwakilan dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda dari Desa Kiringan Boyolali. Cerita ini diambil dari buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Penulis Andri Wibowo SPD dan Neti Pujawati SPD dengan judul Asal-usul Desa Kiringan. Teman-teman, mau dengar tidak ceritaku? Simak baik-baik ya. Kisah ini tak lepas dari seorang putra Brawijaya V. Ia lahir dari rahim ibunya sendiri, yaitu seorang seler bertahta tinggi dan berdarah campa, yaitu Bathara Katong yang memiliki nama kecil Joko Piturun. Dahulu, kurang lebih pada abad ke-15 tahun 1483, Sunan Kalijaga mengutus Bathara Katong ke Wengker. Karena saat itu Demang Kutu memerangi kerajaan Majapahit. Muridku Bathara Katong, berangkatlah ke Wengker bersama dengan Selo Aji dan 40 santri pilihanku untuk menghentikan tindakan Demang Kutu. Sendika Kanjeng Sunan, kami berangkat Kanjeng. Nah, keesokan harinya Bathara Katong ditemani Selo Aji dan keiringan 40 santrinya. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki dari Demak melewati Semarang menuju Wengker. Setibanya di bawah kaki Gunung Merapi dan Merbabu, ya, yang sekarang dikenal dengan Kota Boyolali. Di tepi sungai yang sangat jernih, Bathara Katong beristirahat, menghela nafas panjang sembari berkata, "Sejak kita berangkat dari Demak, di hadapan kita ini, menurut hitunganku, adalah sungai ke-100. Ya, untuk mengingat bahwa tempat ini pernah didatangi seorang berdarah campa, maka kuberi nama Cepek." Dalam bahasa Cina, Cepek artinya 100. Dan sekarang dikenal dengan Cepek atau si Cepek. Dan sungai ini berada di dekat rumahku loh. Teman-teman, kembali ke ceritaku ya. Siap untuk mendengarkan? Baiklah. Dari sungai Cepek, Bathara Katong dan pengiringnya kembali ke utara. Karena lelah, mereka beristirahat di bawah pohon rindang dekat mata air yang disebut Belek. Mereka memutuskan untuk membangun tempat palereman atau tempat peristirahatan. Selo Aji, mari kita buat palereman di tempat ini. Dan kalian santriku, berbaurlah pada masyarakat sekitar
untuk menyebarkan agama Islam. Sendiko Raden. Semenjak itu, Bathara Katong menggunakan nama Joko Pituron kembali dan memerintahkan seluruh santrinya untuk berbaur dan secara bergantian mengaji di setiap harinya. Semula tempat itu sepi, kini semakin ramai dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh para santri. Hingga masyarakat di sekitar Palereman bertanya-tanya, "Kang Marto, mengapa setiap hari aku selalu mendengar suara-suara aneh toh ya?" "Suara aneh apa toh, Mbok? Dengarkan. Nah, itu loh suaranya. Lah iya toh. Ngawur kowe iki, Mbok. Itu bukan suara aneh, tapi suara santri yang baru mengaji." Nah, karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya atau mitambuh, maka wilayah di sekitar Palereman disebut dengan nama Ngamboh oleh Joko Pituron hingga sekarang. Lambat laun, masyarakat di sekitar Palereman ikut nyantri dengan Joko Pituron. Inilah yang mendorongnya untuk membuat tempat pasujudan agar lebih nyaman untuk mendalami ilmu agama dan bersembahyang. "Selo aji dan santriku, mari kita buat pasujudan di tempat ini agar lebih nyaman untuk mendalami ilmu agama dan beribadah." "Baiklah Raden, akan kami bangun dengan segera." Hari demi hari tempat pasujudan dibangun. Kini tempat itu dikenal dengan nama Masjid Tiban yang sampai sekarang masih diuri-uri oleh Kesultanan Surakarta. Dan wilayah di sekitar pasujudan dikenal dengan nama Padukuhan Suyodan dari kata pasujudan. Tak terasa, kurang lebih 2 tahun sudah Joko Pituron beserta pengiringnya menetap di Palereman. Dan sudah banyak yang menjadi santrinya. Dan dari ratusan santri, ada satu santri yang sangat cerdas dan fasih dalam membaca Al-Quran. Joko Pituron memerintahkan santri itu untuk melanjutkan memimpin Palereman, karena ia akan melanjutkan perjalanannya menuju Wengker. Keesokan harinya, di hari Rabu wage ba'da subuh, Joko Pituron ditemani Selo Aji dan 40 santrinya berpamitan dan melanjutkan perjalanan menuju Wengker. Untuk mengenang jasa Joko Pituron, maka tempat itu diberi nama Kiringan dari kata kairingan. Karena Joko Pituron datang dan pergi, kairingan patihnya dan 40 santri yang setia. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang asal-usul Desa Kiringan. Dan Desa Kiringan adalah desa kelahiranku loh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.